Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemirsa, selamat datang di Stadion Podcast SMP Negeri 18 Kota Cirebon. Di sini kami akan menemani kalian di beberapa menit ke depan untuk berbincang-bincang seputar hari ulang tahun Pramuka yang ke-64. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Cika Febriani dari salah satu anggota Pramuka. Baik, tentunya saya tidak sendirian di sini. Saya ditemani oleh narasumber yang sangat istimewa dari Mabiran, Kecamatan Lemah Wungkuk. Kita sambut Kak Adam Walesa. Assalamualaikum Mbak Cika. Iya, Bapak, apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, sangat senang sekali bisa hadir di sini di SMP 18. Alhamdulillah sudah punya podcast sendiri, ini suatu yang positif dan mudah-mudahan nanti bisa berkembang dan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan podcast yang ada. Oke, Bapak. Jadi hari ini adalah hari ulang tahun yang ke-64. Mungkin akan sangat mengesankan untuk seluruh anggota Pramuka yang terutama di Kecamatan Lemah Wungkuk ya, Pak. Ya. Jadi, Bapak, bagaimana pendapat Bapak terkait pelaksanaan peringatan hari ulang tahun Pramuka yang ke-64 di Ranting Lemah Wungkuk? Ya. Hari ini pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun Pramuka yang ke-64 buat saya sangat istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Tempatnya istimewa, pesertanya istimewa, kemudian dari kerapihan peserta, kemudian dari petugasnya, semuanya bisa melaksanakan tugas dengan sangat baik, dan saya sangat apresiasi tadi seluruh petugas bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, kakak-kakak pembina juga seluruhnya hadir, sehingga ini memberikan support yang besar bagi anggota Pramuka di Kecamatan Lemah Wungkuk. Saya pikir hal ini perlu ditingkatkan. Mungkin kalau saya feedback ke belakang, upacara peringatan hari ulang tahun Pramuka yang ke-64 kali ini saya anggap sepanjang 4 tahun terakhir yang paling baik kita laksanakan. Dan mudah-mudahan kita bisa tetap melanjutkan ke depan, bisa lebih baik, lebih terencana, lebih maksimal, dan kolaborasinya lebih dapat, gitu kan. Tidak hanya kita mengundang anggota Pramuka, tapi juga kolaborasi kita bisa mengajak seluruh lapisan masyarakat sehingga acara bisa lebih menyebar ke seluruh kecamatan Lemah Wungkuk. Baik. Ya. Mungkin ada dukungan dari Bapak, terutama dukungan dari pemerintah daerah, khususnya Kecamatan Lemah Wungkuk, terhadap kegiatan Pramuka di Ranting Lemah Wungkuk. Iya, tentunya kami dari Kecamatan Lemah Wungkuk sangat mendukung karena memang secara ex officio Camat Lemah Wungkuk adalah Kamabiran untuk Ranting Lemah Wungkuk, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, dan tapi untuk saya ini adalah suatu kesempatan besar untuk bisa kembali mengabdi pada Pramuka, khususnya di Kecamatan Lemah Wungkuk, karena saya pun dulu anggota Pramuka. Betul. Ya, anggota Pramuka, dan kami merasakan kesan-kesan yang mendalam, banyak mendapatkan pelajaran dari kegiatan Pramuka yang semuanya membentuk saya sampai hari ini. Dari nilai-nilai kedisiplinan, dari nilai-nilai tanggung jawab, gotong royong, dan lain sebagainya, semuanya sangat membekas bagi kami. Ya. Dan ini adalah tanggung jawab buat kita untuk memberikan lagi apa yang pernah kita dapat dari Pramuka untuk adik-adik yang sekarang ini jadi anggota Pramuka. Kami ingin memotivasi adik-adik semua bahwa Pramuka ini penting. Pramuka ini buat saya adalah suatu wadah untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ini salah satu wadah yang sangat baik, saluran yang sangat baik, dan kami ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu melalui Pramuka. Betul. Jadi saya tadi lihat Bapak tuh sepertinya punya pengalaman saat Pramuka mungkin ya. Boleh saya tahu bagaimana cerita Bapak saat pengalaman Bapak? Pramuka, sebenarnya saya bukan anggota yang sangat aktif di Pramuka, tapi memang ketika saya SMA dulu ditugaskan oleh sekolah untuk bisa mengikuti pembentukan Pramuka Saka Bayangkara kerjasama dengan Polres Kota Cirebon. Waktu itu kami dilatih oleh anggota polisi dari mulai penanganan
lalu lintas, sampai penanganan lalu lintas, untuk P3K, baris berbaris, dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan yang ada Saka Bayangkara, dan itu sangat membekas bagi kami. Dari mulai kemahnya yang kita lakukan di lapangan bola dulu, lapangan bola kandang perahu dulu, sam- sampai hampir kurang lebih 1 minggu, kami merasakan yang namanya merayap sambil menggendong teman yang seakan-akan sedang cedera, gitu kan. Sangat melelahkan, tapi kami juga di situ merasakan bagaimana kebersamaan, bagaimana ilmu yang kita dapatkan, dan kami harapkan ilmu-ilmu itu juga bisa menyebar dan dirasakan manfaatnya untuk adik-adik anggota pramuka yang saat ini sedang beraktivitas. Oke. Tadi ada pelaksanaan hari ulang tahun yang ke Pramuka. Ya. Mungkin Bapak mempunyai perasaan yang seperti apa saat melaksanakan upacara tersebut? Tadi yang sangat berkesan buat saya adalah ketika kita sama-sama menyanyikan lagu Himne Pramuka. Ya. Entah kenapa, walaupun mungkin saya sudah puluhan tahun tidak aktif di Pramuka, tapi ketika mendengar lagu itu, secara otomatis memori saya kembali. Tiba-tiba menjadi hafal yang nama Himne Pramuka, ikut menyanyikan, dan sampai merinding tadi. Saya mendengarnya, teman-teman semua anggota Pramuka menyanyikan sama-sama, begitu syahdu, begitu luar biasa, indah, dan itu membangunkan memori saya ke masa-masa dulu sebagai pramuka, Oh, iya. sekitar 25 tahun yang lalu. Saya belum lahir ya. Belum lahir. Iya betul. Jadi Bapak, apakah Bapak ada pesan untuk anggota Pramuka terkait ulang tahun Pramuka tahun ini? Iya, kami harapkan saat ini karena temanya yang ditetapkan oleh Warnas adalah kolaborasi untuk membangun ketahanan bangsa, kami harapkan seluruh anggota pramuka, seluruh para pembina, pelatih bisa merangkul semua pihak. Bisa merangkul semua pihak karena pramuka tidak bisa berjalan sendiri. Ya, kita bisa merangkul semua pihak, apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat ketahanan bangsa. Ketahanannya dari segala macam sisi, ketahanan pangan misalnya. Ya, pramuka di situ bisa berperan. Halaman sekolahnya ketika ada lahan yang bisa dimanfaatkan, buat untuk lahan karangan itu ditanami dengan tumbuhan-tumbuhan yang bisa kita makan. Betul. Ya, entah buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Kita tidak ingin, Pak Presiden sudah menyampaikan, kita tidak ingin lagi bergantung pada negara lain. Kita pengen punya swasembada pangan, kita harus kuat di pangan. Kenapa? Jumlah penduduk kita sangat luar biasa besar. Betul. Ya, kalau kita tidak punya kemandirian pangan, kita akan sangat lemah posisi tawarnya. Dan ini yang kita ingin gaungkan kepada anak-anak, pada anggota pramuka, bahwa kita mempunyai peran di situ. Apa yang bisa kita lakukan, sebatas yang kita lakukan. Kita tidak ingin hanya menjadi penonton, kita ingin berperan aktif untuk bisa mewujudkan ketahanan bangsa itu. Oke. Baik, Bapak. Mungkin ada harapan Bapak terkait pengembangan kegiatan pramuka di Lemah Wungkuk saat ini? Iya, untuk pengembangan kegiatannya kami harapkan seluruh gugus depan, seluruh sekolah bisa secara rutin melaksanakan kegiatan pramuka, latihan-latihannya, dan ini kami harapkan seluruh siswa juga bisa ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pramuka. Karena kami merasakan manfaatnya begitu besar kegiatan pramuka ini dari sisi mental, fisik, dan lain sebagainya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika pramuka itu ditugaskan salah satunya untuk menjaga TPS ketika pemilihan umum. Begitu. Ya, pramuka ini sangat berbeda. Ketika dia ditugaskan untuk menunggu TPS, untuk menjaga TPS, sebelum disampaikan oleh pembina atau pelatihnya itu selesai, mereka tetap standby di situ. Mereka benar-benar mempunyai tanggung jawab yang besar, dan ini yang kita harapkan bisa dimiliki oleh seluruh anggota pramuka, khususnya warga Kecamatan Lemah Wungkuk. Dari tanggung jawab itu muncul kesadaran bahwa memang kita sebagai bangsa tidak bisa egois. Ya, hanya mementingkan kepentingan sendiri, tetapi harus melihat kepentingan yang lebih besar. Ya,
Ya, itu kesadaran itu yang ingin kita bangun dan mudah-mudahan melalui gerakan pramuka ini itulah yang bisa kita lakukan untuk warga Kecamatan Lemahungkuk. Untuk Cika sendiri, kira-kira apa yang diharapkan dari kami, dari Mabiran Kecamatan, untuk teman-teman anggota pramuka? Kira-kira apa yang bisa kami bantu untuk adik-adik? Apa yang dibutuhkan? Mungkin kedepannya akan lebih mendukung kami semua yang beranggota pramuka yang terutama di Kecamatan Lemah Mungkuk seperti itu mungkin Pak. Ya, iya, insya Allah nanti kita juga tetap memonitor seluruh kegiatan yang ada. Insya Allah apapun itu kegiatannya yang dilakukan oleh teman-teman pelatih, pembina dari masing-masing Gus Depan, selagi itu saya tidak berhalangan dengan kegiatan yang lain, insya Allah saya akan hadir. Bentuk hadir sebenarnya adalah bentuk support kami dari pemerintah Kecamatan Lemah untuk gerakan pramuka. Mungkin kelihatannya sepele, antara saya atau tidak ada saya, nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi buat saya itulah suatu kewajiban moral untuk memberikan support dan semangat pada adik-adik semua. Mungkin bisa sedikit perbedaan bagi adik-adik semua. Betul. Itu yang kami harapkan. Oke. Baik, Bapak, mungkin hanya itu yang bisa kami bicarakan. Semoga kedepannya untuk anggota pramuka akan menjadi lebih baik, bukan hanya untuk kita, tapi untuk yang lainnya juga. Terima kasih Bapak atas inspirasi atau motivasi untuk anggota pramuka di Kecamatan Lemahungkuk, terutama di Kecamatan Lemahungkuk. Oke. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya, Cika Febriani, pamit undur diri dan Ya, Mabiran Kecamatan Bau. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.